Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Pratama dengan NPM 20520111047. Saya di sini ingin menjelaskan materi-materi yang berada dalam tiap bab hukum tata negara. Jadi yang pertama itu adalah istilah hukum tata negara. Hukum tata negara atau disebut constitutional law dalam bahasa Inggris dan disebut Staatsrecht dalam bahasa Belanda. Ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Hukum tata negara menggunakan dua istilah. Yang pertama dalam arti luas yaitu Staatsrecht in Wezen, lalu yang kedua dalam arti sempit yaitu Staatsrecht in Engeren. Hukum tata negara dalam arti sempit meliputi hukum tata negara itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlakunya pada waktu tertentu atau disebut hukum positif dari satu negara. Lalu berikutnya dibedakan menjadi hukum tata negara umum, yaitu membahas asas-asas prinsip yang berlakunya umum, dan hukum positif yang membahas hukum tata negara berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Hukum tata negara juga dapat dibedakan dari sifatnya. Yang pertama, sifatnya statis. Hukum tata negara disebut ilmu yang statis apabila negara dijadikan objek kajiannya berada dalam keadaan diam. Ini disebut dalam hukum tata negara dalam arti sempit. Lalu dinamis. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara manakala negara sebagai objek kajiannya ditelaah dalam keadaan bergerak. Lalu dalam subbab kedua adalah ruang lingkup dan metode hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara. Burgess mengatakan objek penyelidikan terletak pada sistem pengambilan keputusan dalam negara, sebagaimana struktur dalam hukum tata negara positif. Sistem pengambilan keputusan dapat ditemukan dalam berbagai hukum tata negara positif seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Tata Tertib Lembaga Negara, dan konvensi. Lalu dalam metode pendekatannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah filosofis, yang kedua pendekatan yuridis, dan yang terakhir pendekatan yuridis dogmatis. Lalu dalam subbab yang terakhir hukum tata negara Lalu pada subbab yang ketiga ada hubungan hukum tata negara dengan ilmu yang lainnya. Yang pertama, hubungan dengan ilmu negara. Perbedaan antara ilmu negara dengan hukum tata negara dilihat dari objek penyelidikannya. Ilmu negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara pada umumnya. Sedangkan objek hukum tata negara adalah hukum positif yang berlaku pada ruang dan waktu tertentu. Misalnya hukum tata negara Indonesia, Inggris, Amerika, Jepang, dan Belanda. Sebagaimana pada intinya ilmu hukum negara mengutamakan nilai teoritis dan ilmiahnya, sedangkan ilmu hukum tata negara dalam arti peraturan hukum tata negara positif. Lalu yang kedua hubungan dengan ilmu politik. Baran mengumpamakan hukum tata negara kerangka manusia, sedangkan ilmu politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Jika dipelajari secara cermat, akan terlihat berapa kentalnya suasana politik yang dilakukan oleh pelaku dan penyusun produk hukum. Kerap kali menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum tentang apakah hukum itu merupakan produk politik atau bukan. Lalu yang terakhir, hubungan dengan hukum administrasi atau HAN. HAN merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, atau hukum tata negara dalam arti luas dikurangi hukum tata negara dalam arti sempit. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi negara, sedangkan hukum yang mengenai keorganisasian negara tidak menyangkut administrasi negara adalah hukum tata negara atau HTN. Oppenheim menyatakan hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan diam. Lalu lanjut pada bab 2. Pada bab 2 itu sumber hukum tata negara. Pengertian ilmu hukum menurut Curzon yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan ini dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang pertama, sumber hukum formal. Ditinjau dari bentuk dan cara penyusunannya, artinya sumber hukum tersebut mempunyai bentuk spesifik dan tata cara penyusunannya juga sudah tertentu. Lalu yang kedua adalah sumber hukum material.
adalah sumber hukum yang menentukan isi dan kaidah suatu norma hukum. Yang berikutnya ada asas-asas hukum. Yang pertama ada presumption of innocence, artinya praduga tidak bersalah. Yang kedua ada indubio pro reo, artinya keraguan diberlakukan ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Lalu yang ketiga ada fakta sunt servanda, yang artinya perjanjian yang sudah disepakati sebagai undang-undang. Yang terakhir ada gens strafrechtschuld, yaitu tiada hukum tanpa kesalahan. Lalu berikutnya adalah sumber hukum formal ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang terdiri dari yang tertinggi ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, lalu di bawahnya ada Undang-Undang Dasar, ada undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Lalu yang ketiga di bawahnya ada peraturan pemerintah, lalu di bawahnya lagi ada peraturan presiden, dan yang terakhir ada peraturan daerah yang terbagi menjadi perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Lalu di bab 3 konstitusi. Secara etimologis, istilah konstitusi pertama kali dikenal di Prancis yang berasal dari kata constituer menjadi konstitusional, yang berarti membentuk, yaitu pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatukan suatu negara, mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Yang pertama, tujuan dari konstitusi adalah mendasari secara fundamental pencapaian suatu negara, lalu untuk mengadakan tata tertib dalam mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, lalu untuk memberi pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, lalu yang terakhir mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak asasi manusia atau HAM. Fungsi konstitusi itu sendiri yaitu sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan, hubungan antar kekuasaan, lalu sebagai kontrak sosial, dan juga sebagai akta pendirian negara, sebagai bukti bahwa organisasi politik yang namanya negara itu adalah suatu badan hukum yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Sama dengan fungsi negara, isinya terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikasi. Fungsi itu sendiri untuk mengatur pembagian kekuasaan dalam negara baik secara bertingkat maupun secara kesatuan, dan yang paling penting untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Lalu pada bab 4 yaitu sejarah ketatanegaraan Indonesia, di mana dibagi jadi yang pertama yaitu pada awal-awalnya negara Nusantara, yang kedua masa Hindia Belanda, yang ketiga ada masa kedudukan Jepang, yang keempat proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir zaman kemerdekaan, di mana dibagi menjadi saat menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, lalu pada periode 2 digantikan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, lalu yang ketiga ada menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, lalu periode keempat kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang kelima terjadinya Orde Baru, dan yang terakhir Orde Reformasi yang berlanjut sampai sekarang. Lalu pada bab yang saya tekankan sekaligus bab terakhir adalah bab 5 yaitu negara hukum dan demokrasi. Alasan kenapa saya memilih bab ini saya tekankan karena demokrasi di negara ini semakin menghilang kalau menurut saya, karena aspirasi-aspirasi rakyat yang mereka ungkapkan itu seringkali tidak didengarkan oleh mereka yang sedang berada di atas seperti para pejabat dan pemerintah. Secara sederhana, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dan menurut bentuknya, hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hukum secara tertulis dan hukum secara tidak tertulis. Lalu pada subbab yang kedua itu demokrasi. Demokrasi itu sendiri adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Dapat disimpulkan, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Menurut sejarah, sistem demokrasi sudah dimulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Demokrasi dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Lalu yang kedua, demokrasi perwakilan. Seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam pemilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Lalu kesimpulan dari yang saya tekankan itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem pemerintahan demokrasi. Karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan negara yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata atau maksud. Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.